فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan mengenai al-mufti wal mustafti. Al-mufti adalah orang yang berfatwa, al-mustafti adalah orang yang minta fatwa. Kemudian al-mufti tersebut akan memberikan fatwa kepada mustafti. Namun syarat-syaratnya perlu diperhatikan. Kemarin sudah kita sebutkan, hendaknya seorang mufti itu boleh berfatwa manakala barakallahu fikum dia mengetahui hukum secara yakin. Atau dia punya hukum barakallahu fikum perkiraan atau sangkaan namun kemungkinan benarnya itu lebih besar. Itu dzan maksudnya. Paham ya? Bukan wahm. Kalau wahm itu kemungkinan kelirunya lebih besar. Kemudian barakallahu fikum hendaknya seorang mufti yang berfatwa tadi, barakallahu fikum itu dia memiliki gambaran yang sempurna sehingga bisa mengeluarkan hukum. Paham ya? Harus memiliki gambaran yang sempurna sehingga apa? Bisa menghukumi. Karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Ya enggak? Menghukumi sesuatu itu merupakan cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Karena dia punya gambaran akhirnya bisa menghukumi. Kalau dia enggak punya gambaran, bisa enggak menghukumi? Tidak bisa menghukumi. Kalaupun dia menghukumi, dikhawatirkan keliru karena gambarannya enggak ada. Apa maksudnya ya? Misalkan ditanya, hukumnya bagaimana perkara seperti ini, dia enggak punya gambaran, itu paling selamat wallahu alam. Paham ya? Kalau dia berani menjawab dalam keadaan posisi dia tidak punya gambaran, dikhawatirkan keliru. Paham ya? Dikhawatirkan keliru. Kecuali kalau dia belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan, cuman dikasih gambaran secara global dengan kias misalkan. Bagaimana hukumnya si fulan itu? Si fulan bagaimana keadaannya? Kami enggak kenal si fulan. Tapi sifatnya si fulan seperti ini. Nah, sifat ini dimiliki orang hizbiyin misalkan. Barulah kita mengatakan si fulan ghairu mustaqim. Si fulan itu enggak istiqomah. Itu masih bisa. Karena apa? Karena sudah ada gambaran itu loh. Tapi secara global enggak ada gambaran sama sekali ya lebih selamat wallahu alam. Karena apa? Karena berbicara masalah harga diri dan kehormatan orang itu istilahnya. Jangan sampai sembarangan. Karena ahlu hadis, terdahulu ketika menghukum masalah perawi kadzdzab, kemudian dhaif, barakallahu fiikum, kemudian dajjal, itu enggak sembarangan karena memang benar-benar pendusta itu loh. Dan mereka tahu keadaannya. Barakallahu fiikum. Kemudian hendaknya seorang mufti ketika berfatwa itu tidak dalam keadaan marah dan tidak dalam keadaan menahan kencing ataupun menahan BAB dan semisalnya. Karena intinya apa? Intinya jangan sampai keadaan dia posisinya apa? Dalam keadaan pikirannya kacau. Itu. Intinya ke situ intinya kan. Yang penting pikirannya tidak kacau karena marah itu biasanya pikirannya kacau. Menahan kencing, menahan BAB misalkan itu juga enggak fokus, ya enggak? Karena menahan. Itu perkara yang seorang mufti baru diperbolehkan berfatwa dengan 3 syarat tadi. Sekarang berikutnya qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih wa yushtaratu li wujubil fatwa syurutun minha. Dan disyaratkan untuk wajibnya berfatwa dengan beberapa syarat. Di antaranya, kalau yang sebelumnya kan bolehnya berfatwa, sekarang wajibnya berfatwa, bukan boleh lagi, wajib berfatwa. Pertama, wuqu'ul haditsah al-mas'ul anha, terjadinya kejadian yang ditanyakan tentang hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya yang ditanyakan benar-benar sudah terjadi gitu loh, bukan perkara yang akan datang. Terjadi kejadiannya seperti ini. Itu kalau dia posisinya butuh jawaban, enggak boleh ditunda. Karena menunda penjelasan di waktu dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Yang diperbolehkan apa? Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Ada kaidah apa? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan, di saat dibutuhkan enggak diperbolehkan. Paham ya? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Jadi menunda penjelasan di waktu dibutuhkan itu enggak boleh.
Ya, ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Tapi yang boleh apa? Ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Ganti ilah. Apa ya bedanya ini? Yang boleh itu ta'khirul bayan ila waqtil hajah, menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan, itu boleh. Anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, dia tanya bagaimana sih, apa sih jima itu? Jima itu apa jima itu misalkan? Perlu enggak dijelaskan? Nanti sampai waktu dibutuhkan. Tapi ketika sekarang posisinya, kejadiannya ada orang lagi mu'allaf, baru tahu, dalam artian baru masuk Islam. Dia butuh sholat, bagaimana sholat? Kita tahu jawabannya. Kita nanti aja. Nah, itu malah enggak boleh. Karena waktu itu benar-benar dibutuhkan dan kejadiannya ada itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi wuqu'ul hadisah al-mas'ul anha. Terjadinya tragedi atau kejadian yang ditanyakan tentangnya itu. Nah, dalam keadaan memang itu sudah kejadian itu ada gitu loh. Misalkan ada kejadian orang yang baru masuk Islam. Nah, dia butuh bagaimana apa saja yang harus dilakukan orang yang beragama Islam. Dia mana wallahu a'lam misalkan. Dia tahu padahal wallahu a'lam dia langsung itu. Enggak boleh ya gitu ya. Nah, harus disebutkan karena nanti masuk dalam ancaman man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilizamin nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, nah padahal dibutuhkan waktu itu juga, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut enggak jawab, maka nanti di hari kiamat Allah Taala membungkam mulutnya dari apa? Barakallahu fiikum dari tali kekang dari api neraka. Akan membungkam mulutnya dengan tali kekang dari apa? Api neraka. Allah musta'an. Nah, yang jelas apa? Yang jelas sangat ngeri sekali. Intinya apa? Intinya barakallahu fikum, kaidah ini perlu diterapkan. Nah, barakallahu fikum, kaidah perlu dihafal ya. Yang diperbolehkan yang mana? Ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Fa hadza yajuz. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan boleh. Yang dilarang yang mana? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Beda enggak? Fi sama ila ini, perhatikan ini. Nah, jangan sampai keliru ya. Nah, karena kalau kita anak kecil semua pertanyaan dijawab ya aneh-aneh nanti. Dan belum tentu paham itu loh. Tapi ditunda sampai waktu dibutuhkan. Mau itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, dia dengar lafaz nadhar. Tanya di nadhar bagaimana sih Ustaz? Misalkan, yang jangan dijawab sekarang. Mungkin dia bingung, belum paham juga, cuman karena itu dengar-dengar orang akhirnya tanya. Nah, itu kita boleh menunda sampai waktu dibutuhkan. Nah, tapi kalau posisinya dalam keadaan kejadian itu memang sudah ada di hadapannya dan memang butuh jawaban, maka segera dijawab. Misalkan kejadian tadi itu, misalkan ada orang yang dia baru masuk Islam, mu'allaf, tanya bagaimana sholat, apakah sholat itu wajib? Sholat itu wajib enggak sih? Wallahu a'lam. Allah musta'an, enggak boleh ya, harus dijelaskan karena waktunya memang dibutuhkan. Fa in lam takun waqi'atan lam tajibul fatwa li'adami darurah. Namun jika kejadian itu belum terjadi, maka tidak wajib dia, tidak mewajibkan untuk berfatwa. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena apa? Karena tidak adanya perkara darurat, illa kecuali an yakuna qasdu as-sa'il at-ta'allum. Kecuali memang tujuan orang yang bertanya itu mau belajar. Paham ya? Mau belajar, mau tahu gitu tulisannya. Enggak masalah dijawab. Fa innahu la yajuzu kitmul ilmi. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan menyembunyikan ilmu. Bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Bahkan wajib dia bahkan harus dia itu menjawab tentang pertanyaan tersebut kapan saja ditanya dan bagaimanapun keadaannya, setiap keadaan. Karena tujuannya apa tadi? Belajar. Paham ya? Belajar, lagi posisi belajar, kemudian ditanya tentang masalah ini dan itu, nah posisinya dia dalam keadaan butuh ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut, maka enggak boleh dia menyembunyikan ilmunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena kata beliau, fa in lam takun waqi'atan lam tajibul fatwa. Maka jika kejadian tersebut belum terjadi, maka tidak wajib untuk berfatwa. Karena tidak adanya darurat di situ. Kalau dia nggak berfatwa kan nggak ada darurat di situ. Nah, karena belum terjadi kejadiannya, belum terjadi, masih bagaimana nanti kalau seperti ini bagaimana? Nanti kalau seperti bagaimana? Pertanyaan seperti itu kan berarti perkara yang belum terjadi. Itu nggak diwajibkan dia harus berfatwa di situ. Nunggu dulu terjadi bagaimana gitu loh. Nah, misalkan
Nah, barakallahu fikum, bagaimana nanti kalau seandainya barakallahu fikum Ahlus Sunnah enggak ikut pemilu, nanti yang naik orang-orang kafir misalnya. Bagaimana nanti? Perkara yang belum terjadi seperti itu barakallahu fikum, kita cukup mengatakan perkara yang belum terjadi adalah perkara yang Allah Taala yang tahu. Nah, paham ya? Tidak boleh kita mengatakan memastikan juga bisa juga. Oh iya juga ya, berarti Ahlus Sunnah harus ikut coblosan, harus ikut pemilu. Nanti kalau enggak ikut pemilu nanti yang naik orang kufar misalkan. Perkara yang belum terjadi. Nah, nanti kalau sudah terjadi, ada kejadian barulah ada jawaban yang lain. Nah, atau solusi yang lain. Namun sebelum terjadi seperti itu, tidak salahnya kalau seandainya atau tidak salah bagi mufti untuk menyampaikan sesuatu solusi yang terbaik. Nah, dalam artian untuk tidak terkena provokasi dengan kabar tersebut. Nanti kalau seandainya Ahlus Sunnah enggak ikut pemilu, enggak ikut coblosan, nanti yang naik orang kafir bagaimana? Nah, perkara belum terjadi kan itu kan perkara yang belum terjadi. Kalau dia mengkiaskan buktinya negara-negara sebelah sudah terjadi ini dan itu perkara yang sudah terjadi. Sekarang yang belum terjadi, bagaimana caranya biar Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan hal tersebut. Paham ya? Nah, karena perkara yang ghaib, perkara yang belum terjadi kita tidak bisa memastikan. Karena seringnya orang-orang itu syubhatnya memastikan gitu loh. Nah, atau kalau seandainya pakai kalau seperti itu. Paham ya? Kalau seperti ini seperti itu. Nah, jadi mereka tidak berhati-hati, tidak meninggalkan perkara maksiat tersebut. Nah, kecuali kalau seandainya tujuan yang bertanya itu adalah belajar. Nah, barulah jelaskan. Nah, posisinya belajar misalkan baca masalah fikih misalkan. Dalam fikih ada penyebutan misalkan al-wattu. Ustaz, wattu itu artinya apa, Ustaz? Nanti aja, enggak usah tanya, nanti aja. Kalau udah besar tahu sendiri. Nah, kita jelaskan wattu maknanya jima, udah kita aja. Nah, adapun nanti rincian-rinciannya nanti mungkin di luar pelajaran misalkan, karena mungkin waktunya mepet atau waktunya enggak cukup. Yang jelas kita sebutkan dulu penjelasannya itu loh, paham ya? Nah, karena memang posisinya si penanya tadi belajar itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah kata beliau, fa innahu la yajuzu kitmul ilm, maka enggak boleh bagi dia itu menyembunyikan ilmu. Ya kan? Nah, bal yujibu anhu, bahkan harus dijawab pertanyaan tadi. Mata su'il, kapan dia ditanya, bikulli hal, bagaimanapun keadaannya. Paham ya? Yang kedua, alla ya'lama min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annud au tatabbu'ur rukhas au darbu ara'il ulama ba'dihha bi ba'din au ghairu dzalik minal maqasid as-sayyi'ah. Perhatian ini. Nah, jadi seorang mufti itu wajib menjawab manakala apa? Nah, manakala alla ya'lam, hendaknya alla yu'lam ya. Alla yu'lam, hendaknya tidak diketahui min halis sa'il, tidak diketahui keadaan si penanya. Soalnya orang bertanya itu kan keadaannya macam-macam ya. Kita enggak tahu keadaannya yang bertanya tersebut. Maksudnya apa? Alla yu'lam min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annud. Hendaknya si mufti tadi itu tidak tahu keadaan si penanya itu bahwasanya tujuannya adalah ta'annud, untuk menentang. Au tatabur rukhas, atau untuk mengikuti na'am keringanan-keringanan para ulama. Au darbu ara'il ulama ba'dihha ba'd, atau untuk membenturkan, menabrakkan pemikiran para ulama sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Nah, ini kan seorang mufti ketika enggak tahu tujuannya dia, jawab enggak masalah. Tapi kalau tahu tujuannya dijawab enggak? Enggak dijawab. Paham ya? Alla yu'lam min halis sa'il. Hendaknya na barakallahu fikum tidak diketahui keadaan si penanya tadi. Anna qastahu, bahwasanya tujuan si penanya tersebut at-ta'annud, untuk menentang. Au tatabur rukhas, atau mengikuti apa? Keringanan-keringanan para ulama. Au darbu ara'il ulama ba'dihha bi ba'din, atau untuk membenturkan, menabrakkan pemikiran atau pendapat para ulama sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Au ghairu dzalik minal maqasid as-sayyi'ah, atau yang selain itu berupa tujuan-tujuan yang jelek. Paham ya? Kalau tahu bagaimana enggak usah dijawab. Karena nanti kalau tahu dijawab barakallahu fikum, otomatis nanti pendapat dia dibenturkan dengan yang lainnya, akhirnya menimbulkan apa? Semacam adu domba. Nah, tahrish. Buktinya Syekh Fulan membolehkan, ini Syekh Fulan melarang. Mana tabrakan itu? Paham ya? Jadi ini juga perlu diperhatikan. Nanti juga ada syarat-syarat untuk orang yang bertanya enggak sembarangan. Ini kan sekarang syarat orang yang menjawab, atau syarat muftinya bagaimana. Nanti syaratnya mustafti, orang yang minta fatwa itu harus ada syaratnya juga. Ada syaratnya juga. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Fa in ulima dzalik min halis sa'il lam tujib al-fatwa, atau lam tajib fatwa. Apa itu ya? Jika diketahui keadaan penanya tersebut, maka tidak wajib berfatwa.
Berarti ya, maka tidak wajib untuk berfatwa. Barakallahu fikum. Naam. Mohon salah ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi memang si penanya pun juga ada syarat-syaratnya nanti. Bagaimana ketika dia bertanya tujuannya apa? Nah sekarang kalau ternyata alim ini atau seorang mufti ini tahu tujuan si penanya itu untuk menabrakkan tadi, nah barakallahu fikum, maka dia tidak wajib berfatwa, diam saja. Karena dikhawatirkan terjadi nah barakallahu fikum tahrish tadi, adu domba. Yang ketiga, alla yatarattab 'alal fatwa ma huwa aktsar minha dararan. Hendaknya tidak menimbulkan disebabkan karena fatwa tersebut sesuatu yang lebih banyak bahayanya. Sesuatu yang lebih banyak bahayanya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia berfatwa itu hendaknya fatwa tersebut tidak menimbulkan bahaya yang lebih banyak itu loh. Paham ya? Kalau menimbulkan bahaya yang lebih banyak, ahsan dia diam. Karena dikhawatirkan nanti mana menimbulkan dengan fatwa tersebut menimbulkan bahaya yang banyak, misalkan dalam artian lebih besar bahayanya. Nah, misalkan pada asalnya barakallahu fikum, perjudian itu mungkar enggak? Mungkar. Nah, kalau kemungkaran itu pada asalnya ketika barakallahu fikum mampu dengan diingkari dengan tangan, dengan kalau tidak mampu dengan tangan dengan apa? Dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Nah, dia diminta fatwa bagaimana sekarang ini? Banyak perjudian di kampung ini bagaimana? Padahal itu perkara mungkar. Kalian mampu enggak dengan tangan? Mampu. Padahal yang ngomong mampu itu cuma 3 orang 4 orang aja. Mampu. Udah, hancurkan aja misalkan. Nah, dia berfatwa itu malah menimbulkan apa? Bahaya besar karena ternyata cuma 3 orang yang mampu itu. Yang lainnya penjudi semuanya. Hancur nanti, Imam ya. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ada kaidah yang lain. Apa kaidah yang lain? Kaidah yang lain ada masalah tersebut apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, itu kaidah juga itu. Jadi masalah ingkarul munkar enggak sembarangan. Nah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan-kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Sekarang kalau misalkan di kampung kita ada perjudian, perjudian hilang, bersih, nggak ada perjudian, itu baik nggak? Baik. Tapi kalau kita ini kalau kita ngingkari dengan tangan misalkan, justru menimbulkan kerusakan lebih besar. Dalam artian kita malah dihancurkan, rumah kita dibakar misalkan, kita nggak bisa dakwah lagi, mau dakwah dihadang di jalan misalkan, kan lebih berarti kerusakan lebih besar nanti. Maka meninggalkan kerusakan itu lebih dahulukan daripada meraih kebaikan. Apa itu ya? Dalilnya tadi itu. Dalilnya di antara la dharara wa la dirar. Kemudian dalil lain adalah apa tadi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kan itu. Diurutkan. Barakallahu fikum, tidak langsung sembarangan. Ini penjudi ini akhirnya datangi, akhirnya semua dipukulin misalkan. Akhirnya mereka mendatangkan pasukannya. Wah, rumah kita dihancurkan, dibakar, dakwah pun enggak berjalan, akhirnya taklim pun dihentikan oleh mereka. Jadi kerusakan lebih parah kan berarti kan? Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Paham ya? Manakala apa? Manakala kita merusak, barakallahu fikum, atau manakala kita ingkarul munkar tersebut menimbulkan mafsadah yang besar. Namun kan dengan 3 cara tadi, kalau enggak mampu dengan lisan ya dengan hati. Kita ngingkari, enggak ridho kita. Paham ya? Karena kekuatan enggak ada. Seharusnya pemerintah itu yang harus apa? Yang harus menghancurkan mereka dan segera menghabisi mereka dalam artian melarang mereka untuk berjudi. Tapi pemerintah sendiri manakala lemah, banyaknya kemaksiatan yang mereka lakukan seperti misalkan mereka masih menerima riswah, suap menyuap, ya udah susah. Misalkan ada perjudian di kampung, paham ya? Padahal di kampung tersebut yang jadi aparat negara, polisi, tentara itu banyak misalkan. Padahal yang perjudiannya cuma beberapa orang saja, 10 orang aja misalkan. Kemudian padahal kekuatan mereka ya dari kalangan aparat ini, tentara atau polisi itu sebenarnya kuat, senjata ada. Cuman kenapa mereka lemah? Menerima suapan tadi. Sebelum datang sudah dikasih suapan. Jangan gerbek kami Pak, kami ini biar sinari Bapak ini per bulan dapat uang, santai aja. Akhirnya mau gerbek enggak jadi. Dikasih uang apa? Suapan tadi itu. Nah, ini yang berbahaya. Aslinya mereka pemerintah yang wajib barakallahu fikum menghentikan secara paksa tadi itu. Tapi kan
Tahu sendiri keadaan ketika pemerintah sudah barakallahu fikum lemah, kemudian banyak yang menerima suapan tadi sudah susah. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengingkari. Kalau dengan lisan pun masih bisa diterima dan tidak menimbulkan doror bahaya maka dengan lisan. Nah, kalau tidak mampu dengan hati. Nah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kemungkaran, kerusakan-kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Nah, demi menyelamatkan dari itu. Nah, mafhum soalnya? Kata beliau, Allah yatarattab 'ala al-fatwa ma huwa aktsar minha dararan. Hendaknya tidak menimbulkan dari fatwa tersebut sesuatu perkara yang lebih besar atau lebih banyak bahayanya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak menimbulkan bahaya lebih banyak itu loh. Nah, dengan fatwa tersebut. Fa in tarattaba 'alaiha dzalik, kalau seandainya dengan sebab fatwa tersebut menimbulkan bahaya yang lebih besar, wajib al-imsak anha, maka wajib menahan diri dari barakallahu fikum berfatwa tadi. Daf'an, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menolak li asyad di al-mafsadatain bi akhafihima. Dalam rangka untuk menolak apa? Dua kerusakan yang lebih besar dengan cara apa? Dengan cara barakallahu fikum, dengan cara melakukan atau melaksanakan kerusakan lebih ringan daripada keduanya. Karena ini nanti masuknya dalam perkara apa? Jika adanya dua kerusakan, mau tidak mau dua-duanya itu kalau seandainya barakallahu fikum dilakukan dua-duanya bisa dihilangkan bagus. Cuman kalau satunya itu lebih parah, satunya ringan, dalam posisi nggak bisa meninggalkan dua-duanya, maka dia menempuh apa? Yang ringan. Paham itu ya? Menempuh yang ringan. Misalkan tadi itu, misalkan kita barakallahu fikum berfatwa untuk menghancurkan tempat perjudian misalkan. Itu justru akan menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan lebih besar. Atau menimbulkan barakallahu fikum bahaya untuk dirinya misalkan. Karena tidak punya kekuatan dan semisalnya, maka diamnya dia dalam artian membiarkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan tadi. Masuk dalam kaidah ini tadi. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita diam, enggak mengingkari. Walaupun secara tidak langsung tetap jelek juga. Tapi kan kita masih bisa mengingkari dengan hati gitu loh. Paham ya? Pengingkaran dengan hati, barakallahu fikum. Seperti itu. Kalau misalkan harus menghancurkan mereka, merusak tempat perjudian mereka, itu kan akan menimbulkan apa? Kerusakan lebih besar misalkan. Tapi kita dengan cara yang lain, mungkin dengan cara barakallahu fikum, dengan cara yang lain yang kira-kira apa? Itu masih dalam lingkupan kerusakan itu juga, tapi lebih ringan, itu tidak masalah. Yang jelas ketika tidak bisa berlepas diri dari keduanya, milih yang mana gitu istilahnya itu. Ada dua kerusakan, ada dua kemungkaran, yang satunya lebih parah, satunya lebih ringan. Tidak bisa kita berlepas diri dari keduanya. Ya otomatis kita lebih memilih yang lebih ringan. Dan ini barakallahu fikum tidak bisa diterapkan dengan adanya televisi. Karena dulu salah satu syekh mereka orang Hizbiyin, Ubaid al-Jabiri, ketika berfatwa dengan bolehnya televisi, barakallahu fikum, dinukilkan, disebarkan oleh salah satu dai mereka, Dzulqarnain ya. Barakallahu fikum mengatakan bahwasanya irtikab akhaf dararain katanya. Melakukan dua perkara bahaya yang lebih ringan daripada istri kita keluar rumah kemudian kemana-mana, itu menimbulkan fitnah lebih besar, mending di rumah diberikan televisi walaupun itu ada darahnya juga tapi lebih ringan katanya. Padahal lebih bahaya nggak? Lebih bahaya. Ini ketidakjelian mereka seperti ini. Jadi mereka mau menggunakan kaidah tadi, paham ya? Melakukan kerusakan yang ringan itu lebih apa? Lebih dahulukan daripada melakukan kerusakan yang lebih berat. Paham ya? Tapi kan kita bisa berlepas diri dari dua-duanya. Yang perempuan untuk keluar juga berhati-hati kalau nggak ada keperluan, nggak perlu juga dengan televisi itu. Tapi mereka memakai kaidah itu, daripada keluar kemana-mana berbahaya, fitnah dan semisalnya, mending biar perempuan di rumah, tinggal di rumah, waqarna fi buyutikunna, tapi diberikan televisi. Paham ya? Biar dorornya tidak besar, biar di rumah saja. Tapi padahal dengan televisi itu lebih bahaya gitu loh. Paham itu ya maksudnya? Ini jadi penerapannya nggak seperti itu nggak tepat itu. Nggak tepat dengan berdalilkan itu, padahal kemaksiatan itu. Ini kan masih bisa takhallus, kita masih bisa berlepas diri dari kemaksiatan tersebut. Tidak bermudah-mudahan dengan kaidah. Kalau kaidah itu walaupun zahirnya bagus sekali seperti ini, tapi kalau misalkan menyelisih dalil ya tinggalkan kaidahnya, ambil dalilnya. Paham ya maksudnya ya? Barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai keliru ya, karena
memang orang hizbiyun menggunakan seperti itu caranya. Nah, kaidah diterapkan untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Kaidah diterapkan untuk mencocokkan hawa nafsu mereka. Seperti kaidah apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua perantara itu tergantung dengan hukum, dengan tujuannya. Semua perantara tergantung dengan tujuannya. Tujuannya dakwah salafiyah tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Wasilahnya apa? Bikin yayasan, proposal, minta-minta, dan semisalnya, atau bikin televisi, dakwah dengan televisi. Akan tersebar kemana-mana. Dulu sebelum kalian menggunakan televisi, barakallahu fikum katanya, nah kata mereka ini ya, nah kalian cuma tersebar dakwahnya ke Indonesia saja, di Indonesia saja. Coba orang yang TKI, TKW atau mana di Hong Kong atau di luar negeri sana bagaimana, mereka ingin belajar juga. Nah, biar tersebar, tujuannya baik, tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh penjuru Nusantara, maka kita bikin dakwah melalui televisi. Nah, dia menerapkan kaidah ini tidak melihat dalil yang ada gitu loh. Maksudnya ya, ini keliru ya ini ya. Nah, semua perantara itu tergantung dengan apa? Hukum tujuannya, kaidahnya benar. Cuman perantaranya itu disyaratkan para ulama, perantaranya harus syar'i juga perantaranya. Perantara-perantara yang menghantar pada puncak tadi itu pun harus syar'i. Nah, sekarang perantara dengan televisi syar'i enggak? Enggak syar'i. Perantara dengan minta-minta, proposal, yayasan syar'i enggak syar'i juga, sehingga itu ditinggalkan perantaranya, enggak masuk dalam kaidah tersebut. Tapi mereka bermudah-mudahan. Nah, ada juga kaidah yang diterapkan oleh ikhwan muslimin. Nah, al-ghayah tubariru al-wasilah. Nah, jadi tujuan itu menghalalkan semua cara. Tujuan itu menghalalkan semua cara. Kamu mau haji? Mau. Kamu merampok uang di bank atau merampok uang itu, nanti intinya kamu kan haji intinya. Ini kan tujuannya intinya tujuannya walaupun caranya maksiat, gitu loh. Intinya kamu pun haji ya, intinya aku haji, udah. Kamu ngerampok uang orang itu atau mencuri uang orang, udah nanti uang itu pakai untuk haji. Intinya kan kamu haji. Nah, ini kaidah-kaidah yang enggak benar seperti itu, berhati-hati ya. Karena banyak kaidah usul yang dimasukkan, diselubungkan oleh orang-orang ahlu bid'ah dhalal untuk merusak dalil. Jadi sudah kita sebutkan barakallahu fikum, mempelajari ilmu usul ini sekedar wasilah, perantara untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan untuk menentang dan menolak Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, perlu diperhatikan itu. Kita akhiri di sini, qala al-mu'allif rahimatullah alaihi ma yalzam al-mustafti. Sesuatu yang barakallahu fikum yang harus dimiliki oleh orang yang minta fatwa. Nah, perkara-perkara yang barakallahu fikum harus ada pada orang yang bertanya atau yang minta fatwa. Yalzamul mustafti umur. Paham itu ya? Bacanya yulzam, kalau salah yulzam ya, bukan yulzam ya. Naam, ma yulzam al-mustafti, sesuatu yang diharuskan pada orang yang minta fatwa. Yulzamul mustafti umur, diharuskan bagi orang yang minta fatwa beberapa perkara. Al-awwal yang pertama, an yurida bistifta'ihi al-haqqa wal 'amal bihi la tatabbu'ar rukhas wa ibham al-mufti wa ghair dzalik min al-maqasid as-sayyi'ah. Perhatikan tujuan pertama. Hendaknya orang yang minta fatwa tersebut menginginkan dengan meminta fatwa tersebut adalah kebenaran dan beramal dengannya, ini tujuannya. Jadi orang yang minta fatwa tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah barakallahu fikum menginginkan kebenaran dan beramal dengannya. Paham itu ya? La tatabbu'ar rukhas, bukan semata-mata mengikuti keringanan-keringanan para ulama. Jadi mencari fatwa sana fatwa sini, ulama membolehkan kok ini. Buktinya Syekh fulan muncul dalam televisi. Buktinya Syekh fulan membolehkan menyimpan uang di bank. Buktinya si fulan boleh dengan bikin yayasan dan misalnya. Nah, akhirnya mengikuti apa? Keringanan-keringanan para ulama, tidak melihat dalilnya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan apa? Man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Barang siapa yang sukanya itu mengikuti keringanan-keringanan para ulama, tidak memandang itu benar atau keliru, maka dikhawatirkan dia zindik. Paham ya? Maka sungguh dia telah zindik. Man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita semuanya itu yang kita inginkan bukan keringanan para ulama, tapi dalilnya ada enggak itu loh, paham ya? Misalkan ada dua perselisihan, yang satunya kuat dalilnya walaupun berat, yang satunya ringan. Pendapatnya satunya ringan, boleh. Kita milih yang boleh atau milih yang berat tadi? Otomatis kita milih yang berat tapi sesuai dengan dalil nanti. Yang pembolehan ini enggak ada dalilnya misalkan. Paham ya? Apa hukumnya Syekh? Menyimpan uang di bank enggak masalah, silakan tafadhol katanya. Paham ya? Akhirnya dia nyari fatwa lagi yang ini. Syekh, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Haram, enggak boleh, la yajuz. Karena di situ ada unsur melestarikan, ikut melestarikan andil praktek ribawiyah, walaupun kamu menyimpan uang enggak ngambil uang ribanya, tapi atau menyimpan uang di situ termasuk melestarikan praktek ribawiyah di situ.
Wah, akhirnya yang ini ngambil yang fatwa Syekh ini aja lah. Boleh enggak apa-apa, tafadhol katanya. Akhirnya dia milih yang mudah. Nah, milih fatwa yang mudah. Nah, ini dikhawatirkan apa? Zindiq. Man tataba'a rukhsal ulama tazandak. Barang siapa yang mengikuti, mencari-cari keringanan-keringanan para ulama, zindiq. Dikhawatirkan dia terjatuh dalam perkara zindiq. Man tataba'a rukhsal ulama tazandak. Naam. Itu. Jadi hati-hati ya barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan mengikuti fatwa-fatwa yang tidak berlandaskan dalil, namun harus berlandaskan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita berjalan di atas basirah ilmu dan juga cahaya. Naam. Wa ibhamil mufti, dan tujuan-tujuan yang lain adalah apa? Nah, bukan tujuannya untuk mencari-cari keringanan para ulama, bukan pula tujuannya untuk menabrakkan atau membenturkan mufti orang yang berfatwa tersebut. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, wa ghairu katanya selain itu berupa tujuan-tujuan yang jelek. Ini enggak boleh. Syarat pertama hendaknya tidak ada tujuan-tujuan jelek intinya. Tidak untuk mencari-cari fatwa para ulama atau keringanan para ulama, tidak pula untuk membenturkan barakallahu fikum atau menabrakkan mufti tersebut dengan mufti yang lainnya. Paham ya? Tapi tujuannya adalah kebenaran dan beramal dengannya. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Perlu diperhatikan. Karena jarang sekali ya, dalam artian ya kita saksikan bagaimana orang hizbiyun. Nah, ketika misalkan mereka membolehkan televisi, mencari-cari fatwa para ulama, ya enggak? Mencari-cari fatwa ulama yang kira-kira membolehkan. Kemudian kalau ternyata para ulama enggak membolehkan, mencari ucapan-ucapan para ulama yang global. Yang global itu dimasukkan, atau para ulama yang tidak mengucapkan tentang pembolehan, cuma munculnya mereka tanpa sengaja, atau mungkin ada yang mensyuting dan dari jauh kemudian dimunculkan, akhirnya beralasan ini Syekh Fulan muncul dalam televisi, Syekh Fulan muncul dalam televisi. Sekarang itu dalilnya itu Rasulullah membolehkan enggak? Dakwah dan maksiat, gambar makhluk bernyawa itu boleh enggak? Enggak. Kenapa kalian lebih mengedepankan ucapan para ulama daripada ucapan Rasulullah? Kan itu ujung-ujungnya. Nah, kalau kalian lebih mengedepankan ucapan para ulama daripada ucapan Rasulullah, sudah berbahaya. Nah, kan seperti itu caranya. Ya, jadi hati-hati barakallahu fikum. Sekarang banyak sekali seperti itu. Yayasan boleh kok. Nah, Syekh Rabi katakan bolehkan yayasan. Nah, Syekh Rabi sendiri itu melarang. Kalau menurut mereka ya, orang hizbiyun maksudnya ya. Mereka mengatakan Syekh Rabi itu melarang, kita katakan melarang kalian untuk bikin yayasan. Nah, kata mereka itu yang dilarang Syekh Rabi itu yayasan hizbiyah. Kalau yang punya kita yayasan salafiyah katanya. Ditanya lagi, salafnya mana? Satu saja salafnya. Kalian mengatakan yayasan salafiyah itu salafnya mana? Satu saja. Apakah pernah ada dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakar ada yayasannya? Enggak ada. Umar enggak ada juga. Utsman enggak ada. Ali juga enggak ada. Kemudian setelahnya dari tabi'in, Muhammad bin Sirin enggak ada juga. Dari berikutnya dari Imam Arba'ah, misalkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, ada mereka bikin yayasan, ada yayasan? Enggak ada. Terus salafnya siapa? Nah, ini seperti itu. Kalau kita tabrakkan ya, syekhnya mereka sendiri melarang ya. Syekh Rabi itu kan syekh mereka yang mereka agungkan. Nah, mereka mengatakan Syekh Rabi itu melarang kalian tuh bikin yayasan kok. Kalian tetap bikin. Kata mereka yang dilarang Syekh Rabi itu yayasan hizbiyah katanya. Kita katakan semua yayasan hizbiyah. Karena seringnya mengajak dan seringnya berkumpul di atas kebatilan, dan itu pun terbukti gitu loh, minta-minta. Nah, dengan proposal-proposal mereka andalkan barakallahu fikum, walaupun tidak secara lisan tapi secara tertulis, diganti lafaz minta dengan ta'awun. Itu terbukti sekali itu barakallahu fikum. Nah, dan itu pun apa dibalik kertas yang putih itu. Nah, dibungkus rapi dengan amplop, ujung-ujungnya minta-minta. Kami berharap kepada fa'ilul khair, para muslimin, para asatidzah, para wali santri untuk kami minta ta'awun untuk mengeluarkan hartanya seikhlasnya dalam rangka pembebasan lahan, pembebasan tanah pondok, pembangunan pondok. Ini termasuk bentuk apa? Tasawul, minta-minta yang dilarang. Nah, barakallahu fiikum, karena minta-minta pada asalnya apa? Hukumnya adalah haram kecuali 3 yang dikecualikan dalam hadis qabisah riwayat Muslim itu di antaranya. Nah, apa maksudnya ya? Ini masih berkaitan masalah jangan sampai kita minta fatwa dalam rangka untuk mencari-cari keringanan para ulama. Tapi tujuannya apa? Mencari kebenaran dan mengamalkannya. Yang kedua, asani alla yastafti illa man ya'lam aw yaghlib ala dhannihi annahu ahlul fatwa. Annahu ahlun lil fatwa. Hendaknya dia tidak minta fatwa. Orang ini ya, hendaknya dia tidak minta fatwa kecuali orang yang dia mengetahui atau anggapan dia itu, sangkaan dia itu lebih besar. Nah, paham ya? Dalam artian sangkaan dia, anggapan dia itu lebih besar kebenarannya, mengetahui bahwasanya dia itu pantas untuk berfatwa.
Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya hendaknya orang ini ketika minta fatwa itu milih-milih, enggak sembarang orang itu ya. Dia tahu dan yakin bahwasanya orang tersebut yang diminta itu memang layak untuk berfatwa itu loh. Layak untuk memberikan jawaban. Nah, seperti itu. Ya, setiap orang ada orang di pinggir jalan orang gila, pakai pakaian compang-camping katanya wali. Ditanya, "Sekarang nomornya yang muncul berapa, Mbah?" misalkan. Nomor togel itu ya. Nomor untuk Allah musta'an untuk perjudian itu. Nah, untuk minta fatwa dari orang gila misalkan. Ya macam-macam. Nah, barakallahu fikum, atau misalkan ada orang yang dia enggak pernah sholat, katanya aku wali, enggak pernah sholat, tingkatannya sudah ma'rifah dari kalangan sufiyah itu ya. Enggak pernah sholat berjamaah, sholatnya di rumah terus dimintai fatwa. Bagaimana ini kaitannya ada kejadian tahun ini katanya akan ada gempa dan misalnya. Oh iya, hati-hati kalian. Kalian harus menyembelih ayam sekian-sekian misalkan. Nah, akhirnya dia enggak milih-milih kan. Jadi orang ini syarat yang kedua perhatikan, hendaknya orang yang minta fatwa tersebut, na'am barakallahu fikum, tidak minta fatwa kecuali pada orang yang dia mengetahui dan sangkaan dia besar bahwasanya dia pantas untuk berfatwa. Enggak sembarangan. Wa yanbaghi an yakhtara awsaqa wa yanbaghi an yakhtara awsaqa al-muftin ilman wa wara'an wa qila yajibu dzalik. Bahkan selayaknya, sepantasnya untuk dia itu memilih orang yang paling terpercaya dari kalangan para mufti, ilmunya dan waraknya. Ilmunya dan waraknya dalam artian mencari mufti orang yang ditanya itu hendaknya dia sendiri mengamalkan itu loh. Dalam artian muftinya itu mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah, jangan tanya sama seorang syekh atau seorang guru misalkan, "Ustaz atau syekh, apa hukumnya riba itu hukumnya?" Hukumnya haram, enggak boleh, kalian enggak boleh melakukan riba tersebut. Ternyata syekhnya ini malah apa? Nyimpan uang di bank misalkan, kerjasama dengan bank, ritual bank. Berarti kan otomatis dia enggak enggak memilih syekh yang terpercaya gitu loh. Nah, maroknya dan juga ilmunya. Jadi upayakan memilih syekh atau memilih mufti yang dia memang benar-benar mengamalkan apa yang diucapkan. Nah, ini susah sekali dan berat sekali dalam artian di akhir zaman ini. Allah musta'an. Walaupun mereka mengatakan, ditanya, "Ustaz, apa hukumnya gambar makhluk bernyawa itu?" Hukumnya haram. Enggak boleh, la yajuz, dalilnya ini. Tapi ustaznya ketika nyampaikan itu masuk dalam televisi. Allah musta'an. Berarti tanakut kan berarti kan? Tanakut. Coba kalau enggak percaya, ya dalam artian enggak perlu kita barakallahu fi membuktikan, tapi nyaksikan saja bagaimana kisah orang-orang yang sudah terlanjur dalam barakallahu jaringan fitnah TV Roja itu. Kalau tanya masih jawabnya masih benar jawabnya. Nanti tapi dirinci gitu loh. Kecuali, paham ya? Apa hukumnya gambar makhluk bernyawa? Haram, la yajuz, enggak boleh kecuali seperti itu biasanya. Nah, kita mengecualikan cuman sesuatu yang tidak berseberangan dengan syariat, kecuali KTP, paspor dan semisalnya, yang itu pun diharuskan oleh pemerintahan itu. Kita enggak bisa mengelak darinya uang dan semisalnya. Adapun muncul dalam televisi itu perkara darurah atau perkara ikhtiyari? Ikhtiar? Paham ya? Bukan perkara daruri atau ikhtiyari. Pilihan, milih yang mana? Milih menjerumuskan atau milih menghindari gitu. Tapi kalau perkara seperti uang itu pun kalau seandainya pemerintah mengatakan boleh kalian hapus gambarnya, pasti kita hapus. Ya enggak? Paspor, KTP. Kalau misalnya mereka mengatakan enggak perlu pakai foto-fotoan, kita pakai foto enggak? Enggak pakai. Kita pakai itu karena memang dari mereka gitu loh. Kita enggak bisa mengelak. Sehingga itu perkara darurat. Paham ya? Lain ya. Kalau televisi siapa yang maksa? Mereka sendiri menjerumuskan. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Dari sini wakila yajibu dzalik, ada juga yang mengatakan wajib seperti itu, memilih mufti yang terpercaya ilmunya dan waraknya. As-salis yang ketiga, an yasifa halatahu wasfan shadiqan daqiqan. Naam. Hendaknya apa? Hendaknya seorang penanya tersebut mensifatkan atau mensifati pertanyaannya itu keadaannya dengan sifat yang benar dan juga detail. Jadi jangan global gitu loh. Kalau global kok dijawab global itu enggak nyalahkan yang menjawab. Paham ya? Kalau global kok dijawab rinci misalkan karena butuh rincian, ya justru yang menjawab tersebut bagus gitu loh. Tapi kalau dia misalkan nanyanya global kemudian dijawab dengan global, kemudian dia setelah itu menyampaikan dengan rinci, rinciannya itu enggak sampai ke nama muftinya, keliru. Biasanya ini yang terjadi seperti ini. Nah, seperti ini yang terjadi biasanya. Nah, misalkan, "Ya Syekh, apa hukumnya?" Seperti kemarin tuh ya, "Apa hukumnya mengambil cangkul tetangganya?" misalkan. Kata Syekh, "Ya justru enggak boleh." Akhirnya dia menyebarkan orang-orang enggak boleh ngambil cangkul tetangga itu. Walaupun diizinkan. Wah. Yang rinci siapa yang rinci berarti? Dia sendiri. Syekhnya mengatakan hukumnya global. Pertanyaannya global itu loh. Apa hukumnya mengambil cangkul tetangganya? Ya syekhnya bilang enggak boleh. Akhirnya dia nyampaikan ke orang, Syekh katanya enggak boleh ngambil cangkul tetangga itu.
Yang ini tanya, walaupun izin nggak boleh. Padahal syekhnya nggak ngomong. Karena syekh ini menjawab sesuai dengan pertanyaannya itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini juga kasus yang terjadi orang hizbiyun yang di Indonesia ini tanya ke luar sana ke syekh-syekh itu biasanya sifatnya modelnya seperti itu bentuknya. Ya Syekh, bagaimana Syekh kita ini kalau di Indonesia dipaksa harus mengibarkan bendera merah putih, dipaksa diharuskan pemerintah. Syekhnya ngomong, "Bebas, darurat. Perkara darurat." Nah, ini ungkapan ini Syekh menjawab sesuai dengan pertanyaan enggak? Nah sekarang ini apakah ada paksaan? Enggak ada paksaan. Oleh karena itu ini di bawah ini enggak. Syekh mengatakan enggak apa-apa pasang bendera merah putih kalau dipaksa. Nah sekarang apakah ada paksaan? Enggak ada paksaan. Jadi itu membawa jawaban Syekh itu pada tempatnya gitu loh. Tapi mereka enggak. Membawa ucapan Syekh itu langsung disebarkan dalam keadaan seperti itu. Dalam posisi kita enggak dipaksa. Himbauan dengan paksaan lainnya. Himbauan itu ada dua kemungkinan. Himbauan kan anjuran. Anjuran itu ada dua kemungkinan. Ima kita nolak, ima kita menjerumuskan. Karena ikhtiar pilihan. Kami semua menghimbau agar kalian nanti pada tanggal 17 Agustus mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu kan himbauan. Enggak ada barang siapa yang tidak mengibarkan bendera merah putih maka dia diancam penjara 5 tahun. Enggak ada kan? Atau barang siapa yang tidak mengibarkan bendera merah putih maka dia akan dikenai denda sekian-sekian. Nah, itu baru masuk darurat kalau seperti itu keadaannya. Tapi ancaman itu enggak ada. Sanksi juga enggak ada. Himbauan berarti kan kita milih yang selamat, enggak usah mengibarkan menurut saya. Paham ya? Kalau misalkan mereka nuduh kita teroris, jelaskan. Alasan mereka kan sekarang ini kalau kita nggak mengibarkan bendera merah putih, itu kita ini dituduh teroris. Kita katakan, apakah dulu ketika kalian melarang mengibarkan itu juga kalian tuh tetap nggak dituduh teroris juga? Sejak dulu mengibarkan atau mengibarkan tetap yang namanya Ahlus-Sunnah itu identiknya biasanya seringnya dituduh teroris itu loh. Walaupun mengibarkan atau enggak. Berjenggot, berjubah, ISIS misalkan. Ya enggak? Tuduhan-tuduhan ada saja. Jadi itu bukan solusi. Bukan solusi tapi apa? Polusi. Paham ya? Polusi, kotoran. Allahu musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Jadi seorang penanya itu sebelum bertanya kepada mufti, itu hendaknya dia mensifati pertanyaannya dengan sifat yang benar dan rinci, detail. Kaqaulil sa'il seperti ucapan yang bertanya, "Inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa idza tawadda'na bihi atashna." Nah, afa natawadda'u bima'il bahr? Nah, ini pertanyaan rinci berarti kan ini. Dia bertanya "Ya Syekh, sesungguhnya kami ini lagi melakukan atau lagi berlayar, naik di atas perahu gitu maksudnya. Nah, berlayar di atas lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' dan kami membawa sedikit air. Maksudnya air dari daratan ya. Nah, fa idza tawadda'na bihi atashna. Kalau seandainya kita berwudu dengannya kita akan apa? Akan haus. Afa natawadda'u bima'il bahr? Rinci berarti kan apakah boleh kita wudu dengan air lautan? Ayo. Boleh enggak? Boleh. Al-ma'una tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, berdasarkan dalil itu kan itu. Nah, airnya suci dan halal bangkainya itu. Nah, ini berarti rincian sekali yang dirinci ini kan berarti kan dirinci. Nah, kemudian barakallahu fikum hafizakumullah dan pada asalnya dia mau pakai air daratan atau air lautan enggak masalah di situ. Cuman kalau air laut itu asin rasanya itu ada. Kalau sucinya suci enggak situ? Suci aja. Karena air itu macam-macam ya. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang barakallahu fikum yang dia itu memang tidak suci dan tidak mensucikan, paham ya? Dan ada air yang suci dan mensucikan. Air yang suci namun tidak mensucikan seperti airnya suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Air kelapa. Air kopi, paham ya? Atau bikin jus misalkan, paham ya? Air kelapa itu suci enggak? Wudu dengannya boleh enggak? Enggak boleh, nanti enggak mensucikan. Nah, sekarang yang kedua, air itu apa? Suci dan mensucikan. Banyak air lautan, air hujan, ya kan? Air mata air. Kemudian yang ketiga, air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air kencing. Paham ya? Jadi memang pembagian itu disebutkan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Paham soalnya? Nah, ini masih contoh kalau bertanya itu rinci seperti ini biar nanti jawabannya pun puas. Tapi kalau enggak ada rincian seperti ini, kalau gurunya atau ustadznya atau syekhnya menjawab secara global sesuai dengan pertanyaan, jangan disalahkan. Yang disalahkan adalah orang yang menyampaikan jawaban dari gurunya dengan rincian dia sendiri. Kalau rinciannya bertentangan itu salahkan. Nah, ar-rabi' yang keempat yang terakhir, an yantabiha lima yaquluhu al-mufti bihaitsu la yansarif minhu illa wa qad fahimal jawab tamaman. Ini penting juga nih. Kadang orang bertanya itu gurunya jawabnya belum selesai dia sudah pergi duluan. Ada enggak seperti itu? Ada ya.
Ya, makanya banyak sekali ada seperti itu, hati-hati. Jadi kalau bertanya itu bertanya, didengar jawabannya sampai selesai baru dia pergi. Syekh, ini bagaimana hukumnya Syekh? Syekh masih merinci hukumnya seperti ini dia. Subhanallah, pergi. Belum selesai padahal. Yang lainnya dengar, yang lainnya cuma yang bertanya ini malah pergi itu loh. Keliru enggak itu? Keliru, nanti dia nyimpulkan dengan kesimpulan dia sendiri. Padahal jawaban yang inti yang di terakhir itu padahal. Paham ya? Jawaban yang inti padahal yang di terakhir, dia belum selesai dia pergi duluan. Nanti dia sudah ngomong ke orang-orang bahwasanya Syekh berfatwa seperti ini. Dia enggak dengar ujung-ujungnya yang akhir tadi yang paling penting. Jadi tujuannya seperti itu, tujuannya biar sempurna. An yantabiha lima yaqulu, hendaknya si penanya itu perhatian dengan apa yang disampaikan oleh mufti. Bihaitsu, dari sisi la yang sharifu minhu, hendaknya dia tidak pergi, tidak berpaling dari mufti tersebut illa kecuali waqad fahimal jawab tamaman. Kecuali kalau dia sudah paham jawabannya secara sempurna. Nah, biasanya kan mufti ngomong fahimtum, mafhum ya ikhwah misalkan. Nah, berarti setelah itu na'am fahimna, udah selesai urusan. Belum selesai jawabannya dia sudah pergi duluan. Astagfirullah Syekh. Minta izin Syekh untuk pulang. Padahal jawabannya belum selesai. Nah, itu kurang adab dan kurang tepat. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau bertanya, pertanyaannya jawab itu dengarkan, kemudian setelah itu apa? Nah, kalau mau pergi silakan. Caranya seperti itu, barakallahu fikum. Ini semuanya sudah kita selesaikan syarat daripada mufti dan mustafti. Nah, barakallahu fikum, tidak sembarangan dan tidak juga bernambah barakallahu fikum bertindak sewenang-wenang, namun semuanya berlandaskan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.